Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, kalian ada yang pernah merasakan duduk di bangku cadangan nggak sih? Jadi duduk manis di bangku cadangan ini nggak selamanya menghasilkan sesuatu yang auranya negatif, tapi juga bisa memberikan efek positif. Masuk-masuk tiba-tiba bikin pengaruh penting. Ada yang langsung bikin gol kayak satu kesayangan fans MU, Was, itulah namanya Wout Weghorst. Di MU menjadi nomor 10 suruh kerja keras, tapi kalau di Belanda beda cerita. Dia selalu suka menjadikan impact menjadi gol penting nggak di hajatan bola dunia, tapi juga di hajatan bola Eropa. Terus juga ada anaknya Conceição. Kalau dulu mungkin yang tahun milenial 90-an nonton bapaknya Sergio Conceição di Portugal atau di Parma atau di Lazio atau di Inter, sekarang ada anaknya Francisco Conceição yang mainnya juga di Porto, walaupun di Ajax juga nggak bersinar, tapi di Porto dia cukup bersinar, walaupun katanya juga ada faktor nepotisme bapaknya, tapi Conceição sejauh ini membuktikan dia bisa memberikan kontribusi untuk timnas Portugal. Dan juga ada satu lagi mungkin dari para pandit mungkin punya pendapat lain untuk siapa super sub yang ada di hajatan bola Eropa lagi, kita bahas bersama CEO Valentinus Vanjuta, Mas Sabto Haryo dan juga Firzi. Ini kita nggak ngebahas dari Was. Luar biasa nih Was ya. Pemain yang selalu menjadi bangku cadangan, pemain yang tidak pernah diperhitungkan sebagai pemain bagus, hanya pelengkap di bench dan juga pelengkap penderita, tapi selalu bisa menghadirkan gol-gol yang besar impactnya untuk timnas Belanda. Gimana lo lihat Wout Weghorst? Apakah harusnya dia layak mendapatkan nomor posisi utama di timnas Belanda? Kalau pemain kan mungkin kodratnya beda-beda ya. Ferry Kodrat lu kenal? Kodrat senior banget. Orang Jawa nih kalau ngomongin kodrat nih biasanya nih. Maksudnya banyak sekali pemain yang kita tahu identik dengan lo menjadi pahlawan ketika lo jadi substitute gitu. Lo Pahlawan bukan kesiangan pemain nih menjadi starter gitu. Ole. Ketika yang paling top of mind gitu nongol kan orang selalu nyebutin Ole kan pasti. Chicharito juga ya. Walaupun kalau dari jumlah gol mungkin banyakkan Chicharito dari bangku cadangannya dibandingkan. Cuman kan Ole kan Di momen-momennya lebih dramatis lah. Iya, terutama pas Liga yang Champions. jadi juara Liga Champions salah satunya tuh memunculkan itu. Kalau di Inggris banyak sih, Peter Crouch masuk itu, Kanu juga sering bikin, Darren Bent juga menjadi pemain yang sering masuk dari bangku cadangan terus mencetak gol gitu. Tapi kalau di scope internasional ya Weghorst gue rasa yang termasuk salah satu yang paling mencelat lah ya dari sisi kemunculan dia dari bangku cadangan dan membuat impact yang langsung gitu. Terutama di Piala Dunia terakhir ya, ketika lawan Argentina dia mencetak gol sundulan dan juga satu lewat set piece tendangan bebas yang luar biasa keren sih. Set piece yang sudah dilatih, kalau eksekusinya nggak bisa dilakuin oleh sembarang orang, tapi Weghorst doang gue rasa yang bisa melakukan itu dan precise dia bisa bikin gol. Kemarin pun seperti itu, masuk langsung ditargetkan untuk menjadi pembeda dan dia bisa deliver itu. Dia bisa mencetak gol kedua, kecolongan dulu, tapi akhirnya disamain sama Gakpo dan akhirnya dia masuk untuk memenangkan Belanda. Kalau bicara kenapa dia nggak jadi starter, ya kalau gua harus ngelihat dia juga berapa kali jadi starter di United juga. Ternyata kebingungan juga dia untuk menjadi starter. Karena mainnya di MU mas, semua bingung. Semua pemain MU bingung jadi pasti. Bingung semua. Falcao aja bingung di sana. Angel Di Maria bingung main di sana. Cuman kan kalau ngelihat pernah ya? Pernah. Bingung dia juga di sana. Di Maria loh Di sekelas Maria bingung main di sana sampai akhirnya kapok main ke Manchester. Depay sendiri bingung juga. Depay juga bingung padahal pelatihnya sama-sama Belanda juga mana. Nah bedanya kan kalau gue nyinggung Depay kan jadi starternya sekarang. Dia memang lebih mobile dibandingkan Weghorst. Kebutuhan dia sebagai seorang starter yang bisa langsung gaspol, yang bisa langsung ngasih tekanan ke lawan, emang sosoknya Depay yang lebih cocok gitu. Kalau lo masukin Weghorst di situ, mungkin dia nggak akan secemerlang itu. Jadi gue balik lagi, kalau kodrat lo memang pemain cadangan. Super sub ya, makanya super super sub
dan dia memang selalu ngebuktiin sebelum masuk ke turnamen ini bisa bikin 2 gol dari substitute juga lawan Finland kalau nggak salah. Satu lagi lawan siapa ya? Ya. Dia Lupa 3 gua. pertandingan beruntun. 3 pertandingan selalu muncul sebagai dari bangku cadangan dan selalu bisa mencetak gol dan dia bisa memenangkan Belanda. Ya artinya memang ini pemain terlahir untuk bisa menjadi pahlawan Belanda di saat dibutuhkan, di saat deadlock. Karena mungkin di saat deadlock Koeman takut kalau dia udah pakai Weghorst duluan, siapa nih yang bisa menjadi Udah nggak ada. pemecah kebuntuan. Gimana lo kan sebagai orangnya Belanda ngeliat Weghorst ini gimana sosoknya Len? Gue lihat langsung pas gol di Argentina kan. Iya. Gue juga waktu itu malah nggak bisa Pakai baju lihat. itu gamis yang panjang itu nggak lo nonton? Iya dong. Gue bareng sama keluarga pemain. Karena kan gue dutanya orangnya Indonesia. Yoi. Tapi gue nggak lihat bahwa itu skema karena kan nggak ada replay kalau di sana. Kan. Begitu lihat abis Momentum doang ya? itu di sini, oh ternyata emang itu Skema. udah apa yang dibilang sama Mas Haryo gitu. Nah pemain ini siapa? Gue pikir-pikir juga kan. Terus itu main di United pula. Iya. Cuman melihat kontribusi dia dan bagaimana yang bisa dia buat dalam waktu sekian menit. Ini yang mengingatkan lagi gue kembali kepada kutipan gitu, bukan berapa lama lu main sebenarnya, tapi berapa banyak kontribusi lu Efektivitas. saat lu dapat kesempatan main gitu. Jadi percuma lu dapat 90 menit tapi lu akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain dibandingkan lu dapat 5 menit tapi lu berpengaruh buat tim lu gitu dan menjadi penentu. Dan itu kan dia lakukan, dapat lagu sendiri sekarang dari penonton Belanda. Gimana lagunya? Weghorst, horse. Itu bukan Super sekali. Lagunya super sekali. Wek. Oh. Weghorst. Itu yel. Ya Bukan lagu itu. dapat dia. Iya. Makanya kan kemarin langsung ke penonton dinyanyiin dulu dia dan dia senang dengan glorifikasi seperti itu kan. Makanya dia happy banget. Dan gaya sih menurut gua kayak Giroud ya. Iya. Tinggi-tinggi Mantul. nomor 9 mantul, tapi ini emang lebih gerusuk kan menurut gua. Iya, bandel Lebih dia. Bandel lah, bikin kesel orang lah. Messi Iya. aja sebel banget sama dia kan gitu. Dan striker kata Loko ya. Kalau emang bukan kata lo. Gimana? Kok kata Loko ngomongnya gimana ke bahasa Indonesia kan? Saya begini. Saya minum mati enak. Durasi ya, Saya durasi. tentu sama istri. Iya. Saya sayang istri saya. Bagus. Kalau lupa bahasa Indonesia nanya istrinya. Iya. Valentino Eloko si Manjuntak. Valentino. Pakai B. Ya pokoknya dia berpengaruh mirip Giroud. Udah. Pap. Enggak, lo kok ngomong apa? Iya. Kita nungguin. Bukan logatnya. Ya, Lo ngomong apa? intinya striker tuh harus bisa intimidasi lawan, harus bisa bandel. Dan itu diaminin sama Hamka dan tahu kan dulu Yeyen gitu. Walaupun nggak sebanding sama ajatan bola Eropa ya. Tapi kurang lebih itulah. Ya, insting Lu striker bikin ganggu pemain belakang Nggak lawan nyaman. itu orang kan beda lah. Lu jaga lu pemain belakang kan. Iya, Kalau iya. udah kesel apa kan mungkin lu Ganggu, nggak distract. sebersih pikiran lu lagi ketika lu mau ambil lawan Betul, kan nggak gitu. Jadi fokus. itu yang bisa dilakukan oleh dia dan nggak usah kelamaan. Dia emang harus 70 ke atas aja lah. Mainnya. Iya, baik. Nah itu aja gua. Nanti kalau mau lengkap transkrip, ntar gua bikinin. Cuman cetak 7 gol dari 28 pertandingan di Bundesliga, artinya dia tidak spesial amat, tapi perannya selalu dibutuhkan di timnas Belanda. Apa yang lo lihat dari Iya Weghorst? benar. Dia nyetak 12 gol di bagi Belanda dari 34 caps, tapi 12 golnya itu 7 datang dari bench. Itu adalah Wah, proporsi ini bagus nih terbanyak kedua setelah Pierre van Hooijdonk. Hooijdonk itu 10 gol dari bangku cadangan. Dan tadi Mas Haryo udah sebut dia nyetak gol dari bench itu 3 pertandingan beruntun. Itu adalah rekor di timnas Belanda bersama dengan Jan Vennegoor of Hesseling. Itu sama juga. Tuh, kalau di baju nggak muat tuh nulis Nggak namanya muat, tuh ya. bisa, Iya. bisa tergantung kalau lo mau melengkung bisa Iya, aja. mahal tuh kalau bikin itu. Itu Yutan nama gitu. termahal itu Nama termahal itu di bikin baju sejarah tuh, belakang Premier League Jan tuh. Vennegoor. Kalau ada punya baju Wolves pakai itu keren banget. Jimmy Floyd Hasselbank. Nggak pakai, dia nggak pernah pakai, nggak pernah pakai. Hasselbank doang. Nggak pernah Kalau pakai. Vennegoor, Van Hessel Vennegoor itu maunya kan dia harus utuh semuanya. dia. Makanya bisa ngelingker itu Dan dari Vennegoor, iya. Jeremy Mackie. Gua salah ngomong. Ada kan tahun Iya, depan. ada. Jamie ya? Apa Iya, tahun depannya? Jamie kan? Jadi, lupa gua siapa. Ada. Ah, lu nggak ngikutin Liga Inggris. Ada. Makanya Mekinya McKay. Iya, Iya, itu maksud gue. Kan nggak panjang. Hah?
Nggak apa. Jeremy, gue ingetnya Jeremy enggak ya? Oh, enggak. Oh ya udah. Dia kayak Mekenya nih dipakainya nih. Apa lagi ada data apa lagi dari Weghorst ya? Nggak ada lagi. Apa? Iya. Data lagi nggak ada. Oke. Itu dari yang setelah dari Ada yang itu Roy Mackay. Roy Mackay. Kalau di Belanda bacanya Mackay. Oh, kalau di Inggris jadi McKay. Ya. Ya. Kalau di Indonesia apa? Apa? Indonesia jadi apa? Apa? Oke, kita ke super sub berikutnya yaitu dari Francisco atau Chico Conceição. Ini ini pemain siapa sih? Ini anaknya Sergio. Iya, gue aja. Main di Porto dia, winger. Ini super sub ya? Iya benar memenuhi kriteria sih. Karena berat loh buat jadi bawa nama bapak tuh berat Iya, ya. iya. Dan Dan- apalagi ada isu-isu tadi. Tapi yang penting selama dia bisa buktiin, ya walaupun ada nepotisme, tapi selama lo bisa buktiin, Betul. sama. Kan seperti yang gue omongin sama Dedi juga sama Dedi, sama Justin. Lo pengurus mau bikin apa kek, ada dosanya apa, selama berprestasi ya udahlah, gitu loh. Iya, iya. Jadi Conceição ini ya udahlah gitu. Gue nggak suka bapaknya sih. Iya, Sergio tuh ampun dah, rambutnya berat ya. Tapi kan selalu klimis Ribet di sisi kanan tuh, flank yang ribet tuh Rambutnya lo. klimis keren gitu Ya kan. flank kan antara lari cepet kayak kancil masuk atau Enggak, enggak dia tukang umpan. Kalau dia gocak-gocak Ini orang dulu, ribet banget bener. Tapi Nah, itu aja gua. paling yang sering take on untuk Portugal Iya, zaman iya, dulu ya. Nah, di Portugal kali ya. Di Portugal. Di Inter. Tapi di Lazio juga keren dulu, zamannya masih sama Nedved sama Mialovic. Veron, Mialovic dan Simeone dan lain-lain. Tapi kalau ngeliat dari Conceição ini kan sebenarnya banyak competitionnya kan di sana berat kan, ada Jota, Jota bukan posisi kanan sih, cuman sayap-sayapnya cukup banyak gitu. Pedro Neto Joe pun di Felix kiri, bisa Joe ya, Felix juga bisa. Artinya dia bisa dipercaya ada di sana kan, berarti ada apa potensial apa karakter apa yang dicari dari seorang Chico Conceição, Virzi? Iya, kalau kita lihat kemarin kan memang Portugal tuh udah ngasih semuanya kan untuk Ya, menyerang karena Real mereka udah ganti. melakukan semuanya tanpa mencetak gol. Akhirnya mereka menyelesaikan pertandingan dengan 6 penyerang. Ya. Tapi yang jadi penentu justru kalau kita lihat emang dua pemain pengganti kan, Ya. Neto yang ngasih umpan dan Ya, si Conceição. Francisco 111 detik setelah dia masuk. Ya. Jadi dia jadi pemain pengganti pertama Portugal yang mencetak gol sejak si Eder di final 2016. Eder cuma nyetak gol doang. Eder nggak apa-apa. Nggak tahu tuh gue, Ada lagi ya. gue sebelum dia gol itu, ini pemain dari mana? Abis itu dia nggak tahu lagi di Tapi mana. sekarang ini Weghorst gue itu. Waktu gue nonton di Qatar. Siapa ya? Kalau Weghorst tuh di Bundesliga masih suka lumayan Iya. nyetak 2 digit gol kan. Kalau ini gue nggak pernah lihat abis nih ini, Eder abis ini. Euro juga nggak ada lagi. Nggak ada yang lagi, benar tuh hilang yang dia udah kan. hilang. Ada udah itu aja. Dan yang menarik kan ketika dia habis ngerayain gol tuh, Iya. Ronaldo langsung nyamperin dia ngasih selamat setelah 90 menit. Si Francisco ini belum lahir ketika Ronaldo melakukan debutnya bagi Sporting pada Sporting. Agustus 2002. Iya, Jadi iya, emang iya. udah sejauh itu beda gap umur mereka. Tapi kita lihat Ini lahir kombinasi. tahun 2000. Dia Desember 2002. Kalau Ronaldo Dari debutnya Rijal Agustus. Palepi. Iya. Rijal tahun 2000. 2000. Oh iya, baru Rijal baru Gen 2 Z tahun. dia, Gen Z. persis, ya. Jadi dia ngikutin jejak bapaknya ya, bapaknya juga udah main di Euro, dia nyetak gol juga, hebatnya bapaknya nyetak hat-trick lawan Jerman di Euro 2000. Dia bilang, ya iya lah ngikutin jejak bapaknya, masa ngikutin jejak si Gundul. Bisa ketawa. Ya iya maksudnya. Ya mas, ya jejak bapaknya bener juga sih. Jejak si Gundul nanti muncul di Trans TV ya. Atau jejak petualang. JP. Ya ya. Apa ngikutin jejak bapaknya? Tapi orang lebih Euro ya? dominan ibunya kayaknya ya. Mukanya nggak mirip Gak mirip Nggak bapaknya. mirip. bapak aja. Lebih mirip ibunya. Rambutnya mungkin bapaknya kan khas Iya banget. makanya. Jadi bapaknya tuh main di Euro 2000 ya, dia main 5 kali mencetak 3 gol tapi tiga-tiganya itu datang dari dalam satu pertandingan itu lawan Jerman. Conceição tuh main terakhir di apa ya? Piala Dunia apa di Euro 2004? Kalau ya? Euro dia cuma sekali doang, Euro 2000 doang. Piala Dia Dunia nggak main di 2002 Dua yang terakhir mereka yang nggak Ronaldo lolos ya? kalau nggak Iya. salah. Iya. Yang terakhir main bareng ya sama Ronaldo ya. Gimana maksud dari Francisco? 2004 masih pas Masih mereka- 2004 dong yang bajunya Enggak, Euro. Masih. yang bajunya marun itu kan? Enggak ada Itu dia nggak 2002. main. Bukan. Itu 2002. Bukan, Itu yang 2002. ungu-ungu gitu loh warnanya. Bukan. 2002 itu. 2002 itu ya? 2004 kan yang mereka tuan rumah kan? Yang Ronaldo ribut sama Masih. Rooney kan? Tapi nggak ada, Oh, itu nggak ada ya Conceição ya? Conceição nggak ada. Dari yang gua cek nggak ada. Nanti gua coba cek lagi. 2006 ya? 2006 Piala Dunia. Sorry, lupa dari Piala Dunia itu ya. Gimana lu lihat Francisco Conceição di timnas Ya. ini, apakah akan mendapatkan tempat? Kayaknya dia lagi positioningnya memang Super sub pas ya? aja di posisi itu Iya, right man dan on the dia right bisa place ya. manfaatin itu. Tapi nggak gampang juga karena kan dia nembak harus datar. Iya, iya. Kalau nggak kan pasti Naik. ketahan Kipernya ketahan ke kiper samping karena juga. kipernya tuh Kipernya udah stretch. jaraknya sama badan kipernya tuh pas satu bola tuh udah pas gitu. Iya. Jadi kalau lo nggak tepat kayak kemarin Kane lah itu kan harus posisi. Cuman kan Kane kan
udah berapa kali bisa Ya, dia striker banget ya. kesempatan untuk melakukan itu. Sementara dia kan positioningnya lagi di situ, dia harus berebut bola dengan back, tapi dia bisa execute dengan luar biasa. Jadi emang nggak cuma lo perfect orang di saat perfect posisi perfect ya, tapi lo bisa manfaatin itu gitu, bukan hanya lo keberadaan lo di posisi yang sempurna, tapi lo gimana bisa manfaatin posisi itu, akhirnya bisa dimanfaatin oleh dia menjadi super goal. Lanjut dari Francisco Conceição kita ke mantan pemain Liverpool juga nih, ada Emre Can, jadi pemain super sub lainnya yang kemarin juga di timnas Jerman sering dimasukkan jadi pemain dari bench menggantikan gelandang-gelandang bertahannya. Dan lo ngeliat gimana ngeliat Emre Can bahkan di Dortmund juga menjadi kunci dari kekuatan Dortmund. Kapten, karena dia waktu di Liverpool kan cuma menjadi pelengkap penderita. Nah di sini dia menjadi peran protagonisnya walaupun nggak juara ya kemarin ya. Gue lebih bukan salah dia siapa pelengkap penderita atau apa, tapi lebih ke bagaimana lo bisa memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidup. Ya ini momentum. Di saat lo ternyata di tim yang besar yang berharap lo makin gede namanya, ternyata lo kan dianggapnya malah nggak berhasil. Flop, ya. Saat orang nggak pernah ngelihat lo lagi secara reguler, kalau orang-orang Jerman mungkin masih lihat, tapi orang-orang yang mungkin biasa aja kan nggak pernah tahu lagi apa kabarnya tuh si Emre. Ya, Is he still can or cannot kan gitu kan Emre Can. Emre Can. Ya kan, dan ternyata ujuk-ujuk kalau yang baru lihat lagi dia jadi kapten, dia bawa Dortmund ke situ. Dan ternyata dia bisa tetap konsisten dengan pomade-nya. Dia tidak mengalami masalah dengan penampilannya, baik tampil di lapangan maupun juga fisiklinya. Dia kemarin liburan nggak dipanggil, ujuk-ujuk dapat dadakan dipanggil. Saat dipanggil dia langsung bawa pakaian, katanya main jadi substitute, kemudian cetak gol. Artinya itu dia tadi, lo ketika orang nggak pernah merhatiin lo lagi, ketika lo orang bilang bahwa lo lagi di masa yang udah nggak dalam top performance, selama lo masih mau lakukan bagian lo nggak malu untuk mulai dari bawah lagi, lo nggak pengen selalu ada di center of attention, lo lakukan dengan hasil dan dengan karya lo, ternyata lo tetap bisa dapat satu momentum. Nah saat momentum itu datang, lo udah siap nggak? Kan itu, makanya orang bilang kan beruntung tuh bukannya sekedar hoki, tapi adalah ketika lu melakukan persiapan dapat kesempatan, disitulah. Nah bagi gua Emre Can kayak dapat kesempatan kedua, even though tetap dari subs, tapi dia udah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Dia bukan orang yang seperti Ronaldo, mungkin Neuer, yang mungkin emang nggak pernah mau untuk ketika gua ada di sini gua mulai lagi. Dia udah alamin itu dalam kehidupannya. Jadi ketika di sub dia main tetap dengan oke. Gua belajar kehidupan dari Emre Can. Emre Can liburan, datang dan cetak gol. Gimana Mas Aryo? Cuman dia bikin kesel keluarganya pasti. Iya. Lu bayangin lagi dong. liburan. Ya sama kayak kita lah. Lagi liburan sekolah, kita kerja tengah malam, pulang subuh, tidur siang. Gimana Mas Aryo? Ya ini kan Gimana kehidupan lu waktu selama liburan? Sama Euro Piala Dunia, lo tinggalin anak-anak lo sebulan liburan sekolah. Anak dia emang udah pengennya pergi sendiri. Oh iya, sekarang iya. Kan udah beda kota. Udah lewat masanya udah lewat. anak-anak Mana dia. ini? Tapi dia udah lewat, emang ditinggalin terus. Iya, dia kan zaman dulu tugas-tugas dinas luar negeri 30 hari, 40 hari. Lumayan tuh per diem sih ya, tapi ninggalin anak kan. Tiba-tiba udah Ini kita dalam super live ya. Ya. Lupa. Ini lagi super sub gimana Mas melihat Emre Can dalam super sub? dia kan sempet kayak hilang abis Juve ya, abis era Juve kan kayaknya ini orang udah nggak bakal kepake lah ya. Ya udah sulit lah kita ngelihat dia bisa sulit. Ngilangin balikin lagi performance ketika dia terakhir bagus di Liverpool. Tapi ketika kita ngelihat dia lagi ada di timnas ada di Dortmund, lah ini pemain ternyata masih bisa kontribusi ya, ternyata penting juga perannya gitu kan ketika tampil di Dortmund gitu. Dan itu kenapa menjadi basis dari Nagelsmann untuk kembali manggil dia gitu kan. Posisi gelandang bertahan kan agak sedikit bingung kan siapa yang menjadi starter. Andrich kan pemain baru, si Goretzka yang gak kepanggil ya, yang pemain-pemain yang tadinya tim Dia tuh cedera apa emang gak kepanggil sih? Gak kepanggil sih terakhir emang jelek kan di Iya sih di Jerman akhirnya udah jadi titik lemah mulut di Munchen tuh. Di Munchen juga menjadi titik lemah mulut, makanya akhirnya dia opted dengan mengambil Emre Can dan dia ngebuktiin pemanggilan itu. Tadi Valen bilang berapa waktu yang lo ada dan waktu itu bisa lo manfaatin, dan dia bisa manfaatin itu. Dan dia ternyata kan emang dari dulu sering bisa mencetak gol dari luar kotak penalti kan. Tangannya kenceng banget. Makanya memang bagus, selalu terarah, on target, entah itu ditepis atau enggak, tapi seringnya on target. Dan dia nggak setua itu ya Mas.
Kita kasih tahu aja. Iya, 30. Ada 30 ya. Dan gue rasa ya sebagai pemain yang dimasukin di babak kedua, ya dia bisa untuk menjadi pembeda ya. Kalau nanti misalnya kemarin skornya kebetulan udah unggul Sudah menang. udah 4 gol gitu. Cuman kalau dia bisa masuk di saat momentumnya Jerman mungkin lagi kesulitan mencetak gol, gue rasa menjadi salah satu opsi untuk bisa mencetak gol. Oke, sebelum ke Virzi, gue mau ngingetin juga buat Jebret Tim, buat kalian yang bingung buat mau nobar Euro bareng teman, gak usah khawatir, karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule-nya nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Plus, gue saranin lo buat follow Instagram account-nya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Gimana Firzi ngelihat Emre Can yang super sub ini? Ini klasik sih, tapi ini kayak pembuktian Wah, klasik sih. di kota nih. Waduh. Bangga besar. Tahu gak apa sih? Tahu juga. 50.000 sekali panggung. Ya, Chan kan nggak dibawa Nggak ngerti, gua nggak relate, nggak nggak relate. ngerti, Lupa, nggak relevan. lupa. Udah nggak ada sekarang ya. Gak relate. Nggak relate, Ji. Super sekali. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu, Bang. Iya. Ya ini rasanya super. Ini yang rasanya super. Ini buat pria gitu. Iya. Chan kan posisinya di timnas Jerman, dia selalu bersaing dengan Khedira ya, dan seringkali dia jadi pelapis abadi dia. Bahkan Chan itu nggak dibawa ke Piala Dunia 2018. Ya. Ketika dia akhirnya dibawa ke Piala Eropa 2020 itu juga hanya main 3 kali tapi sebagai pemain pengganti. Jadi emang bukan pilihan utama selalu buat by pilihan any means lah, selalu jadi pelapis. Dan impactnya bagi timnas Jerman ya baru sekarang dia bisa punya dampak sebesar ini karena itu tadi ikut mencetak gol walaupun hanya dari pengganti dan jadi pelapis yang cocok lah, karena kita tahu lini tengah Jerman ya itu tadi yang saat mungkin Kroos dengan usianya yang gak lagi muda dan Andrik yang pengalamannya masih minim. Jadi Can ini mengisi suatu gap yang Gap di tepat tengah-tengah itu di lini tengahnya Jerman, dan dalam usianya masih 30 ya, habis bawa Dortmund juga ke final Liga Champions. Pasti dia value-nya untuk tim ini tinggi sekali, apalagi banyak pemain muda juga di tim ini dengan Musiala dan lain-lain. Dia juga pasti akan jadi salah satu senior yang apalagi pernah main di Inggris dan lain-lain. Di Italia juga walaupun gak terlalu sukses tapi jadi figur penting lah di tim. Pertanyaan gue, kalau Pavlovic sehat sedia kala, apakah Emre Can akan mendapatkan kesempatan atau Pavlovic akan menjadi prioritas untuk Nagelsmann dibandingkan Emre Can? Pavlovic juga bagusnya kan baru musim kemarin doang Musim gitu kan. kemarin, iya. Pembuktian Tapi bagus sih, ketika dia bisa langsung nembus tim utama ya. ketika Goretzka Nggak nggak perform. bagus, ya dia ternyata bisa perform dengan cukup bagus. Jadi gue rasa harus dibuktiin secara konsisten di beberapa musim. Oh ternyata dia menjadi salah satu missing link yang selama ini kita cari kan. Andri ketika dia udah nggak ada, siapa yang menjadi pasangannya? Ketika mereka harus tampil lebih defensif, siapa yang akan mengisi spot itu gitu. Sementara kalau untuk offense kan lebih banyak kan. Kroos bisa main, Gundogan bisa main, Kimmich bisa dimainin di posisi itu. Opsi untuk pemain-pemain yang ofensif lebih banyak gitu. Sementara kalau Pavlovic ya ketika dia bisa ngebuktiin itu, ya gue rasa menjadi salah satu opsi juga untuk dicoba sama Nagelsmann. Cuman untuk sekarang ya gue rasa Can masih menjadi salah satu pilihan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan lah dalam pembuktiannya. Untuk sisi ofensif dia juga oke. Sebagai breaker kan dia juga bagus juga kan. Interceptnya bagus, tackle-nya selalu on point. Jadi gue rasa lini tengah Jerman yang selama ini mencari sosok penting di lini tengah ya bisa tercover lah dengan adanya Emre Can. Ya itu dia dari Emre Can yang menjadi super sub dari segmen kali ini, yang menjadi super sub ketiga, karena tadi kita sudah ada Weghorst super sub pertama, kemudian Francisco Conceição, dan Emre Can mengisi nomor 3 dari super sub segmen kita kali ini. Buat kalian yang bingung juga nih mau nobar Euro bareng teman, gak usah khawatir, gue ingetin sekali lagi kalau Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Plus, gue saranin lo buat follow Instagram account @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Oke, jadi berarti kita akan lanjut lagi dengan segmen yang gak kalah serunya setelah yang satu ini.
sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.